sepak bola ya, kita bahas tentang match cukup menarik, beberapa yang menarik ya. Pertama, ya kita lihat dari Serie A di mana dua tim kuat Serie A yaitu Inter dan Juve masing-masing 6, cuma ya Inter ini kan sekarang masih ketinggalan 1 poin. Kalau misalkan mereka menang di laga Sundanya mereka, cuma seenggaknya Inter ini kan lebih punya pengalaman untuk jadi juara ketimbang Milan dan Fiorentina dan Napoli. Jadi mereka seharusnya bisa ambil agak sisa laga gitu. Kalau Juve menang 2-1, Juve ini kan sudah dicoret dari perebutan gelar karena dari secara poin juga jauh. Cuma setidaknya mereka dapat 3 poin penting untuk mereka bisa tetap masuk ke zona UCL musim depan. Lalu ada Madrid menang 2-0 lawan Getafe ya. Madrid ya. Madrid. Mereka menang 1-0, 2-0. Kadang ugly win perlu untuk apa? Untuk bisa lebar jarak lah dengan Barca. Lalu dari EPL, nah ini yang menarik. Ada dari hasil mengejutkan, bukan Chelsea menang 6-0. Southampton ini sudah bisa diprediksi. Kenapa? Karena Southampton ini bermain terlalu terbuka di lini tengah, sehingga para pemain Chelsea ini bisa gampang, karena 3-4-3 tuh kali ini kan dari bola dari tengah main direct, sayapnya ngikut nopang, jadi tengahnya dikasih ruang, kiri sayapnya ngikutin. Apalagi di Tuchel pasang Werner yang punya speed, kelar itu udah 6-0. Harusnya bisa lebih ya, kalau Werner nggak 3 kali bentur tiang itu udah bisa 9-0 kali. Lalu ada dari Arsenal kalah 2-1 lawan Brighton ya. Di sini ditunjukkan bahwa kualitas Arteta ini memang nggak bagus amat ya, karena ya cuman beberapa pemain yang absen dia sudah bingung lah istilahnya mau pasang siapa segala macam. Dan di sini kalau orang bilang Brighton parkir bus segala macam, enggak, Brighton nggak parkir bus, tapi mereka bermain sesuai dengan kapasitasnya. Mereka dapat space, mereka lancarin serangan. Strategi bertahan itu penting. Kenapa? Karena mereka ini main zona marking area, jadi 1-2 pemain ditempatkan di area yang sama dengan para pemain Arsenal. Jadi di press sedikit main Arsenal udah gak bisa berkembang, dan ini ditunjukkan oleh Brighton asuhan Graham Potter. Yang gue bilang ya, pelatih ini harus layak diberikan kesempatan di tim yang lebih bagus selain Brighton, karena jarang pelatih Inggris yang punya yang mau adaptasi lah dengan sepak bola modern. Lalu dari MU kalah 1-0 lawan Everton ya. MU ini kalau gue lihat di match kemarin kembali ke zaman oleh main crossing ngandelin wing, sayapnya nggak main. Kalau orang bilang ya salah Maguire 1-0, ya kalau lu bisa cetak 2 gol kan selesai. Cuman setidaknya lu ya cetak shoot on target yang benar-benar berbahaya aja enggak. Ya kan shootnya pun juga kalau gue lihat dari para pemain United ini benar-benar nggak ada yang berbahaya. Rashford hilang sama sekali. Pertandingan ini dipasang, sampai Rashford mungkin kesel ya ketika diganti sama dia, karena momen ini nggak menunjukkan bahwa dia ini Rashford musim lalu. Nah, lalu kalau gue bilang ya MU kalah terus, gue bilang ya bagus juga United. Kenapa? Karena dengan squad sekarang lu bermain di Eropa aja bukan feeling gue ya, tapi memang kenyataan lu main di UCL nggak akan sanggup. Kenapa? Karena tim ini benar-benar bikin kreativitas di pola latihan, mungkin sudah diterapkan dengan benar, tapi di lapangan pemainnya ini ya visinya nggak nyampe, jadi ya bermain semaunya. Kalau gue lihat juga kemarin mereka punya jarak ini antara swing back dengan pemain tengah ini jauh banget, jadi mereka perlu ya setidaknya 10 detik lah untuk bisa dribble baru sampai ke pemain berikutnya. Dan ini ruangnya langsung ditutup oleh Everton main juga nggak bagus banget. Mereka bermain sesuai dengan kapasitas timnya, yaitu bertahan, jaga 1-2 main marking area lah, tipikal klasiknya Inggris kan. Nah, ketika di pressure pemain Everton, pemain United ini ketika satu pemain United di press sama 2 pemain Everton, mereka nggak ada yang support main United. Jadi ujung-ujungnya apa? Mereka ngandelin dribble ngikutin 2 orang ya. Kalau lu Messi lewat, yang dribble macam Sancho lah, macam si siapa namanya
Pogba lah yang nggak punya speed kan. Pogba ini lebih seharusnya bisa mengalirkan bola lewat passing dia yang cukup lebih bagus, dan kekuatan dia kan sebetulnya kan dari passing dan shooting dari lini kedua, dan di sini gua nggak melihat Pogba melakukan itu. Oke, sekian dulu.